Pada pertemuan yang ke-83 ini kita sudah memasuki hikmah yang ke-6. Hikmah yang ke-6 ini melanjutkan daripada episode yang kemarin. Kaitannya itu tentang masalah doa. Masalah doa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, di dalam kitab ini tertulis la yakunna ta'akhuru amdil ata'i ma'al ilha'i fi du'a. La yakunna, janganlah kau menjadi putus asa. Lantaran apa? Ta'akhuru amdil ata', karena lambatnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'al ilha'i, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, mencela Allah Subhanahu wa ta'ala karena lambatnya permintaan atau doa yang kita panjatkan. Padahal hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jamin. Nah, ini akan diingatkan oleh pengarang kitab untuk kita semua bahwasanya memang yang namanya doa itu perlu dengan makrifah. Perlu dengan kita makrifah kepada doa itu sendiri, mengetahui atau mengenal bagaimana tentang doa yang baik dan benar. Jangan karena kita itu terlambat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mencela dalam doa kita. Wah, doa kita enggak dikabul. Atau berputus asa, yang tadinya zikir waktu ribuan malas Maria. Yang tadinya sholat bukan hanya wajib, sunnah, wah luar biasa, putus asa Maria. Banting setir. Nih, kalau seandainya ada hal yang seperti itu, nah ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, Allah pasti akan memberi, mengontankan, menyatakan ya proposal kita, permintaan kita. Karena apa? Allah jamin pengkabulan atas doa-doa kita. Gitu ya. Kemudian catatan awas di dalam hal doa ini ya, nanti Allah yang nanti memilihkan mana yang terbaik untukmu, bukan apa yang kamu pilih, apa yang kamu inginkan, bukan, tapi Allah yang akan memilihkan. Kemudian ingat, di dalam hal doa ini bukan waktu yang kita inginkan atau tentukan, melainkan Allah yang nanti akan menentukannya. Terkadang kita itu di dalam hal doa pengennya langsung langsung ketika doa kontan, doa kontan, doa kontan, doa kontan. Apakah ada yang seperti itu? Ada di zaman Nabi, ya. Sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada orang-orang yang beriman yang ada pada saat itu, janganlah kau istilahnya tergiur dengan hal seperti itu. Rasulullah SAW langsung bersabda, ketika ada orang doa kabul, ketika ada orang doa kabul, doanya kontan kabul, jangan-jangan ya Allah itu benci pada kamu ya. Sehingga sebagian digelisar ke mana? Nyanyi cek mana? Langsung koyo, cek koyo. Tapi sebaliknya ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditahan lagi oleh Allah.
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ditahan lagi doa kita. Bukan hanya hitungan sehari, 2 hari, tahunan, bahkan puluhan tahun. Itu mungkin Allah saking senangnya dengan kamu. Karena orang yang terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu orang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya kalau seandainya kita itu tidak dikabul cepat-cepat karena Allah senang mendengar ketika kalian berdoa. Ya, dongol mana nih aku. Terus ya kalau orang yang disenangi mah enggak langsung ujuk-ujuk dikasih. Biasanya nanti dulu dong. Kayak wong amin kas tadi. Iya. Bakal lagu enak mangko. Iya. Gimana kali aduh risih. Jadi seperti itu ya. Memang potret kehidupan juga ada ya. Nah, jadi bagaimana hukumnya kita seorang hamba? Kalau kita aturan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memang tidak bisa memilih, memang kita tidak bisa menentukan. Ya. Kita tidak bisa memilih. Iya. Kita tidak bisa menentukan, apalagi karena Allah yang menentukan, Allah juga yang memilih. Dalam Al-Quran ada wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya menentukan tapi memilihkan mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Nah, oleh karena daripada itu kita manusia yang bodoh. Kebodohan kita itu jelas tampak ketika apa? Ketika kita itu misal ya, kadang-kadang di dalam kehidupan nyata ini membenci sesuatu yang baik padahal itu dari Allah Subhanahu wa taala baik. Tapi kita benci. Tapi sebaliknya dengan sesuatu yang buruk, yang jelek, malah kita senang. Nah makanya tadi rahasia rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tampakkan untuk segala-galanya, tapi Allah akan tutup. Allah Subhanahu wa taala di situ tidak akan buka mana yang terbaik untuk kalian semua. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala kembali lagi akan menghendaki, Allah Subhanahu wa taala juga akan memilihkan untuk kita mana yang terbaik. Maka daripada itu hamba yang sejati haruslah dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia yakin semua yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Bagian pahit gah, leder gah, ora enak, itu adalah yang terbaik pada kehidupan nyata. Memang seperti itu. Nah, jadi ketika kita pada saat doa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, ya, misal seperti itu, jangan kita kemudian berprasangka buruk. Jangan kemudian kita mencela, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Jabir itu mendengar sabda Rasulullah SAW, tidak ada orang itu berdoa kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau seandainya dia tidak diijabah di dunianya, pasti di akhirat. Dan mungkin saja kenapa di situ kita doanya itu belum saja sampai saat ini ya nyata, karena persyaratannya belum lengkap. Artinya mungkin dosa kita dulu yang dihapus dulu, dosa kita yang diampuni dulu. Nah, kemudian juga masalah doa ini tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika orang itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lagi berdoa. Jadi hubungannya itu sangat dekat dan erat. Bahkan ada yang mengatakan kedekatannya itu saking erat sehingga apa, tidak kelihatan. Ya, itu orang yang berdoa. Nah, makanya ada kisah sebelum saya tutup ini. Abu Abbas Al-Mursi adalah guru daripada Ibnu Athaillah.
Beliau lagi sakit, kemudian datang temannya. Biasanya apa kalau ada orang sakit? Kita Jenguk. jenguk, kemudian apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya makan mongkong, doa biasanya ya. Doa ya. Moga-moga ya, sehat, fiat, waras ya. Ketika didoakan Abu Abbas Al-Mursi itu, beliau diam saja. Belum kayak nggak dengar gitu. Kemudian temennya itu yang datang doa lagi. Nah baru beberapa kali dia menjawab. Ya. Bukannya saya itu tidak mau didoakan sembuh. Karena apa? Alasannya yang pertama, beliau itu ketika saya itu sakit, sakitnya saya itu sama dengan sehat, kata beliau. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, sudah kenal dengan Allah, itu yang namanya sakit itu bukan sakit. Sakit itu sama dengan sehat. Bahkan ya, orang-orang yang seperti itu mengumpamakan sakit itu seperti hari raya. Kalau hari raya bagaimana? Senang, gembira. Ya makanya itu alasannya. Yang pertama, kemudian ketika misal saya itu meminta istilah kata doa supaya cepat sembuh, berarti saya enggak sabar. Nah makanya ini Abu Abbas Al-Mursi ya memang lain daripada yang lain gitu ya. Tapi yang jelas yang namanya doa tadi kembali bahwasanya doa itu ya bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bukan pilihan kita, tapi Allah yang akan memilihkan. Buktinya apa? Banyak. Para sahabat saja minta supaya sehat. Abu Bakar itu meninggalnya di racun. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali minta supaya sehat, malah terbunuh. Makanya yang namanya doa artinya itu Allah yang nanti akan menentukan dan Allah yang nanti akan memilihkan yang terbaik. Nah, jadi semoga kita tambah paham dengan pasal ini. Insyaallah masih ada keterangan berikutnya masih di hikmah yang ke-6. Wallahu a'lam bishawab.